H-32 menjelang kick-off dari lanjutan Liga 1 tahun 2020, klub-klub sudah mulai mempersiapkan program latihan mereka dan kemungkinan akan ada friendly match juga yang akan mereka selenggarakan agar para pemain bisa kembali pada match fitness dan mereka mulai merasakan nuansa pertandingan sepak bola selama 90 menit. Ya, kita tahu breaknya juga sudah cukup lama ya teman-teman, lebih dari 5 bulan nantinya pada saat Liga 1 tahun 2020 dilanjutkan kembali. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang persiapan dari klub ibu kota, yaitu Persija Jakarta. Persija Jakarta yang belum lama menjadi juara dari Liga 1 yakni pada tahun 2018. Kita tahu bahwa klub ini di musim kompetisi 2019 justru berada hanya di papan tengah dan mengakhiri kompetisi di peringkat atau urutan nomor 10 di akhir klasmen. Ya, itu sebuah perubahan yang drastis dari menjadi juara tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mereka tidak bisa bersaing di papan atas dan juga kalah di final Piala Indonesia melawan PSM Makassar dari 2 leg. Setelah 2 leg ya, mereka menang di Jakarta kemudian kalah di Makassar. Jadi perubahan besar yang dilakukan oleh manajemen klub untuk musim kompetisi tahun 2020. Yes, so many quality players. Pemain-pemain berkualitas, Evan Dimas, Maklok, Marco Mota, Osvaldo Hai, dan lain-lain. Dan dalam pertandingan pre-season mereka atau pramusim di turnamen Piala Gubernur Jatim, memang Persija berhasil masuk ke final, tapi mereka kalah. Saya kira kekalahan tersebut bukanlah menjadi sebuah persoalan besar, karena di pramusim memang pelatih hanya ingin mencoba membangun chemistry di antara para pemain. Jika bisa menjadi juara maka itu adalah bonus. Tapi secara permainan Persija tampak sebagai tim yang agresif pada saat menyerang, namun kesulitan untuk menahan gempuran dari para penyerang tim lawan. Dan di 2 game awal Liga 1 tahun 2020 sebelum break yang cukup lama ini, Persija Jakarta bisa meraih kemenangan melawan Borneo FC, kemudian draw melawan Bayangkara FC. Jika teman-teman menyaksikan dan mendengar video-video dari channel YouTube Bola Bung Binder sebelum break ini, pada saat saya menganalisa tentang pertandingan-pertandingan Persija Jakarta, memang saya sudah menjelaskan secara spesifik bahwa masalah Persija bukan berada di attacking, karena mereka akan dengan mudah mencetak gol dengan kualitas yang mereka miliki. Ya, Anda lihat saja ada Evan Dimas, ada Maklok, 2 pemain yang bisa distribusi bola secara baik. Kita tahu akurasi passing mereka ini bagus. Kemudian ada Osvaldo Hai di kiri, Rico di kanan, mereka juga bisa shifting position. Osvaldo Hai memiliki kemampuan juga untuk mencetak gol. Rico kita tahu adalah pelayan yang setia bagi siapapun yang berada di lini depan. Kemudian Marco Simic, top scorer dari Liga 1 tahun 2019, masih bermain bagi Persija Jakarta. Jadi variasi serangan dan opsi untuk mencetak gol yang begitu luas atau banyak bagi Persija Jakarta tidak akan menyulitkan mereka untuk mencetak gol. Tapi di belakang nih teman-teman, cukup menyulitkan juga bagi penjaga gawang Andri Tani atau Syahar Ginanjar jika pertahanan tidak bisa merapatkan koordinasi mereka. Dan saya sempat sebutkan bahwa Persija Jakarta kekurangan 3K, koordinasi, ketenangan, dan juga kemantapan mereka dalam urusan komunikasi di lini pertahanan. Ya, kalau kita tambah satu lagi kaya artinya komunikasi. Ya, jadi kekurangan-kekurangan ini yang sebetulnya menyulitkan Persija Jakarta untuk menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Kan buktinya kita lihat dari 2 game awal Liga 1 mereka tidak clean sheet. Tapi masih ada ruang untuk perbaikan, karena secara individu pemain-pemain yang di belakang ini saya kira materi pemainnya dan juga kualitasnya tidak perlu diragukan kembali. Pengalaman, memiliki agresivitas, tinggal komunikasi saja yang mereka bisa menjalin secara rapi. Sehingga penjaga gawang siapapun yang tampil juga akan lebih ringan tugasnya. Karena sulit juga bagi penjaga gawang jika digempur terus-menerus, maka tentu kemungkinan untuk mencetak gol bagi tim lawan lebih besar. Dan kita tahu bahwa ada beberapa pemain pilar dari Persija Jakarta yang memang belum kembali ke Indonesia, walaupun latihan sudah kembali dilakukan oleh para pemain. Latihan dipimpin oleh asisten pelatih Sudirman, dan saya kira pelatih Sudirman juga tidak akan kesulitan untuk menjalankan programnya untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Pertama kondisi fisik para pemain, kemudian set play.
set play, yaitu bagaimana para pemain bisa menghadapi situasi pada saat mereka mencoba menyerang atau situasi pada saat mereka mencoba bertahan. Set play ini sangat penting, terutama jika memang difokuskan untuk membenahi pertahanan. Dan berita yang saya ikuti tentang perkembangan Persija ternyata memang betul pertahanan ini menjadi fokus utama untuk dibenahi. Sehingga set play ini lebih kepada 1-on-1, 2-on-2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, tapi untuk bisa bertahan lebih baik lagi. Itu menjadi area yang coba untuk dibenahi dari staf kepelatihan Persija Jakarta. Dan berbicara mengenai Sergio Farias, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti beritanya bahwa ia sudah menegaskan dan menjelaskan bahwa ia akan tetap melatih Persija Jakarta, dan rencananya pekan ini ia sudah kembali tiba di ibu kota, yakni di Jakarta. So that's great news. Sergio Farias akan segera kembali, dan ia juga di unggahan Instagramnya telah menjelaskan bahwa hubungan yang harmonis ya dan situasi yang kondusif di antara para pelatih yang berada di Persija Jakarta akan merupakan kunci dari kesuksesan Persija Jakarta. Very good. Saya kira kalau kita melihat CV dari Sergio Farias, ini adalah pelatih yang memang berkualitas dalam urusan memberikan prestasi bagi tim-tim yang pernah ia latih. Dan kita sudah melihat sentuhannya ini lumayan baik, tapi memang ia masih memerlukan waktu untuk memantapkan kerjasama di lini pertahanan. Dan juga kita tahu ada beberapa pemain baru kan di lini pertahanan. Sekarang berbicara tentang pemain-pemain yang belum kembali. Begitu banyak rumor, yang sebelumnya juga rumor mengenai Sergio Farias yang mungkin tidak akan kembali melatih Persija Jakarta. Tapi Sergio Farias yang kita tahu sekarang sudah menjelaskan dan menegaskan he will come back. Oke, Marco Simic saya kira dan perasaan saya ia akan kembali dan memperkuat Persija Jakarta. Apalagi di unggahan Instagramnya beberapa waktu yang lalu ia juga menuliskan bahwa ia akan kembali untuk bermain bagi Persija Jakarta. Dan kenapa tidak? Ia kembali. Top scorer musim lalu. Musim ini juga saya pernah mencalonkan Marco Simic sebagai calon top scorer musim ini. Pada musim lalu saat Persija Jakarta hanya berada di papan tengah, Simic bisa menjadi top skor. Sekarang dengan kualitas pemain yang lebih baik lagi secara penyerangan yang berada di lini tengah, logically Simic akan mendapatkan peluang lebih banyak mencetak gol, dan kita tahu conversion rate Simic untuk menyelesaikan peluang menjadi gol ini bagus. Jadi saya tetap mencalonkan Simic untuk menjadi calon top skor musim ini. Calon ya, belum pasti. Jadi saya kira ia akan kembali dan ia akan meramaikan bursa calon top skor. Kita tahu ada pemain-pemain lain yang juga bisa saja nanti menjadi top skor ya. Jadi selain Simic ada Rohit Chan. Nah, Rohit Chan ini yang saya juga belum membaca kepastiannya akan kembali atau tidak. Tapi lagi-lagi perasaan saya, ini kan feeling bisa benar bisa salah. Sebagai pemain yang setia, saya kira kemungkinan ia akan kembali. Ia pemain yang setia loh, membela Persija Jakarta. Jika saya tidak salah sudah 7 tahun yang membela Persija Jakarta. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian Osvaldo Hai, ada rumor juga bahwa ia tidak akan melanjutkan kontraknya. Kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Kita tunggu. Marco Motta ini juga masih misteri apakah ia akan kembali atau tidak. Tapi saya kira ini pemain berkualitas ya. Semoga saja ia bisa kembali dan memperkuat Persija Jakarta. Di unggahan-unggahan Instagramnya ia tetap memuat postingan soal Persija Jakarta. Artinya ada niat bagi dirinya untuk kembali main. Tinggal tergantung bagaimana negosiasi atau renegosiasi dengan pihak manajemen. Dan yang saya suka tentang Sergio Farias adalah salah satu statement yang dari sosial media yang saya baca dari beberapa akun sosial media Persija Jakarta yang lainnya yang bukan official, bahwa ia bersama tim atau bersama klub di masa-masa sulit ini, dan ia memahami bahwa ia perlu juga komit kepada klub di masa-masa sulit saat ini. Ya, siapa yang tidak mengalami masa sulit sih? Kita jangan bicara tentang urusan olahraga. Dalam urusan pribadi kita juga, kita semua mengalami kesulitan karena pandemik saat ini. Oke, tadi saya sudah berbicara mengenai pemain-pemain pilar yang mungkin akan kembali, mungkin juga tidak, atau semuanya masih dalam misteri. Sekarang satu lagi poin yang perlu saya jelaskan dan sangat penting. Ada pemain senior yang akan tetap bermain bagi Persija Jakarta. Kita tahu memang ia belum menyatakan akan gantung sepatu atau pensiun, yaitu Ismet Sofyan. Saya melihat dalam beberapa cuplikan latihan Persija Jakarta ada Ismet yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-41, kebalikan dari nomor jersinya 14.
saya nilai bahwa Ismet Sofyan akan menjadi elemen penting di skuad Persija Jakarta musim ini. Oke, so much energy. Usia itu memang hanyalah sebuah angka. Dan Ismet lagi-lagi membuktikan hal itu. Energinya luar biasa. Ia masih bisa berkontribusi dalam urusan memberikan assist, dalam melakukan tackling di lini pertahanan. Dan selain BP yang berada di pinggir lapangan, Ismet Sofyan akan menjadi leader di atas lapangan dan diharapkan ya mampu memberikan ketenangan di lini pertahanan. Itu dia salah satu kekurangan dari 4K yang tadi saya katakan, yaitu ketenangan. Dan itu bisa diberikan oleh Ismet Sofyan yang juga musim lalu memberikan banyak assist bagi Persija. Setelah Rico, Ismet Sofyan yang banyak memberikan assist. Dan saya masih ingat di game terakhir Persija musim lalu melawan Kalteng Putra, pada saat Persija menang 1-3, Ismet memberikan umpan kepada Sandau yang mencetak salah satu gol. Bagaimana dengan peluang Persija Jakarta? Saya kira masih terlalu dini untuk membicarakan soal peluang karena kita belum tahu nanti seperti apa kelengkapan skuad dari Persija Jakarta. Kita perlu menunggu mungkin 1 atau 2 pekan lagi. Dan memang Persija tidak akan bermain di Jakarta dan mereka memilih bermain di luar Jakarta, yaitu di Bantul, di Stadion Sultan Agung. Dan saya kira itu bukanlah faktor yang akan menyulitkan Persija Jakarta, karena jika teman-teman ingat bahwa di musim kompetisi tahun 2018 saat berstatus sebagai tuan rumah tapi Persija tidak bisa bermain di Jakarta dan mereka bermain di luar Jakarta, mereka tetap masih bisa meraih hasil positif. Jadi harapan bagi Persija untuk bersaing di papan atas masih terbuka lebar. Kita tinggal tunggu kelengkapan dari skuad mereka. Tapi seperti judul dari video ini yang saya berikan, Persija Jakarta harus gerak cepat. Oke, karena waktu sudah mepet. Mereka perlu melakukan persiapan secara full team. Dan bukan tidak mungkin nantinya juga akan ada pertandingan friendly match atau sparring match, agar pemain ini mulai terbiasa dalam sebuah situasi yang kompetitif. Oke, saya akhiri saja video saya di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan saya akan kembali lagi untuk update tentang persiapan klub-klub lain dalam lanjutan Liga 1 musim kompetisi tahun 2020. Tapi jika teman-teman ingin saya membuat sebuah video tentang klub tertentu, ya silakan saja Anda bisa memberikan request tersebut di timeline video ini atau juga mengirimkan DM ke akun Instagram saya. No hate, only football. Salam sepak bola.